Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya semata saat ini kita berada di masjid ini. Semoga kegiatan yang kita lakukan ini, mulai dari zikir mengingat Allah dalam salat, dan kita lanjutkan dengan taklim ini, mengantarkan kita semakin kokoh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa memiliki kekuatan untuk berprestasi dalam hidup ini, untuk beramal saleh. Termasuk diantaranya adalah berprestasi di dalam mengemban amanah Allah, memikul tugas dakwah ini, melanjutkan risalah Muhammad Rasulullah SAW. Di pundak kita tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan Islam ini, untuk menyebarkan Islam ini, untuk mendakwakan Islam sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Jangan sampai ada seorang manusia yang tidak sampai dakwah kita ke sana. Kita punya tanggung jawab untuk membawakan Islam ini, karena inilah satu-satunya jalan yang membuat hidup dan kehidupan di alam semesta ini menjadi selamat. Inilah satu-satunya jalan yang membuat manusia ini selamat dalam mengarungi perjalanan hidup dan kehidupannya di dunia ini dan bahagia di akhirat kelak. Bapak dan saudara sekalian, kita merasa kasihan terhadap manusia-manusia yang tidak mengetahui, tidak mengenal Islam ini. Kita kasihan kepada manusia-manusia yang tidak mengenal apa dan siapa Allah, apa dan siapa Rasulnya, dan apa din Islam ini sebagai satu-satunya agama di sisi Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menjalankan tugas dakwah, kita sebagai duat, para dai, maka kita harus memiliki kemampuan. Artinya kita memiliki ilmu untuk menyampaikan dakwah ini, agar dakwah ini sampai kepada mad'u objek dakwah ini dengan baik. Dan sunnah Rasulullah di dalam berdakwah ini yang sedang kita kaji. Di antara adalah kaidah-kaidah di dalam berdakwah ini. Sekarang kita sampai kepada poin membesarkan hati sebelum memberi ancaman. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, sebelum kita memberikan ancaman, kita harus mampu untuk memberikan kabar gembira. Memberikan kabar gembira, isyarah. Sebelum mazarah, ancaman, kita memberikan tarhib sebelum tarhib. Begitulah pola dakwah, salah satu pola dakwah yang dicontohkan oleh Nabi kita, oleh Muhammad Rasulullah SAW. Seorang dai semestinya terlebih dahulu memberikan tarhib kepada objek dakwah untuk beramal dengan ikhlas sebelum memberi tarhib. Nah itu ancaman, menakut-nakuti, akan bahaya riya. Memberi dorongan untuk menyebarkan ilmu sebelum memberikan peringatan kepada mereka tentang besarnya dosa menyembunyikan ilmu. Memberi dorongan kepada mereka untuk melaksanakan sholat pada waktunya sebelum memberikan peringatan tentang besarnya dosa meninggalkan sholat. Demikian dan seterusnya dan seterusnya.
Jadi kita harus mampu memberikan stimulus, memberikan rangsangan, memberikan motivasi pada setiap manusia untuk berbuat baik, untuk menerima Islam ini. Jangan tiba-tiba langsung memberikan ancaman, ya. Jangan tiba-tiba memberikan apa? Ancaman, memberikan punishment, memberikan sanksi. Ya. Jadi bagaimana kita stimulus dulu, kita rangsang dulu objek dakwah kita ini, bahwa kalau kita berbuat baik maka pasti akan kabar gembira. Akan Allah berikan kebaikan-kebaikan. Begitu pula sebaliknya kalau kita ini maksiat, melanggar, melakukan kemungkaran, maka akibatnya adalah dosa, siksa, ancaman dan lain sebagainya. Nah, yang kita dahulukan adalah kabar gembira ini. Nah, bercerita tentang bagaimana kalau kita ini menjadi orang-orang yang beriman. Bapak dan sekalian yang kami hormati, kita harus mampu memberikan stimulus kepada umat manusia ini untuk berusaha menjadi orang yang beriman. Dengan stimulus bahwa orang yang beriman itu akan mendapatkan pahala yang besar di dunia ini. Dan banyak ayat-ayat tentang iman ini dan balasan bagi orang-orang yang beriman itu sendiri. Umpamanya sebagai contoh, Allah menyatakan bahwa kalau kita itu beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan an-nasr. Allah akan memberikan pertolongan. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, kata Allah. Dan adalah hak, kewajiban bagi kami, kata Allah, untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman di dunia ini, Pak. Ya, di dunia ini. Jadi kalau kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mewajibkan pada dirinya untuk memberikan an-nasr, pertolongan. Jadi kalau kita ini benar imannya, kita mampu membangun rohani kita ini dengan wahyu, sehingga kita memiliki iman yang benar dan kokoh, maka Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman seperti itu. Dengan janjinya tadi itu, bahkan Allah wajibkan pada dirinya memberikan bantuan, pertolongan. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Bantuan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Begitu pula Allah SWT akan memberikan ad-difa, pembelaan kepada orang-orang yang beriman. Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan memberikan pembelaan kepada orang-orang yang telah beriman. Nah, ini merupakan stimulus semua, Pak. Rangsangan semua. Merupakan bisyarah, kabar gembira kalau kita itu beriman. Ya, bahwa kita di dunia ini bisa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ad-difa, pembelaan. Pasti Allah membela orang-orang yang beriman. Nah, kalau terbukti kita ini memang tidak dibela, tidak dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus introspeksi. Kita harus mawas diri, melihat kembali kenapa Allah tidak memberikan pembelaan kepada kita yang menyatakan diri beriman. Apa memang betul kita ini sudah beriman? Itu yang penting untuk menjadikan apa? Evaluasi terhadap diri kita ini. Jadi Allah berjanji kalau kita ini beriman, Allah akan innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Bahwa sesungguhnya Allah akan memberikan ad-difa, pembelaan pada orang-orang yang beriman. Contoh berikutnya, Allah SWT akan memberikan al-wilayah. Nah, Allah akan memberikan perlindungan, kecintaan, kewalian. Nah, itu. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Bapak dan sekalian, kalau kita ini beriman kepada Allah, nah ini stimulus, rangsangan, bisyarah, kabar gembira bagi orang-orang yang telah beriman, bahwa orang yang beriman itu akan mendapatkan kewilayahan, kewalian, ya, kecintaan, ya, menjadi kekasih Allah, menjadi aulia Allah. Jadi kalau kita menjadi waliullah, aulia Allah,
karena kita ini mampu membangun iman kita dengan benar. Ini namanya kekasih Allah, Bapak dan sekalian. Kalau kita sudah menjadi kekasih Allah, maka sebenarnya apa yang kita lakukan itulah yang dilakukan oleh Allah. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul membackup seluruh aktivitas kita ini. Ya, Allah memberikan kecintaan sedemikian rupa kepada aulia Allah ini, wali-wali Allah ini. Nah, berikutnya stimulus kaum contoh bahwa Allah akan memberikan izzah, kemuliaan ya, kepada orang-orang yang beriman ini. Allah sendiri menyatakan dengan firman-Nya, "Walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin, walakinnal munafiqina la yafqahun." Bapak sekalian, Allah, bagi Allah, milik Allah, izzah, kemuliaan, kewibawaan. Mestinya kalau kita ini walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Bagi Allah izzah itu, kemuliaan itu, bagi Rasulnya dan bagi orang-orang yang beriman. Jadi izzah, kewibawaan, kemuliaan itu Bapak dan Saudara sekalian adalah milik Allah, milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Jika kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah kita ini memiliki izzah, memiliki harisma, memiliki wibawa. Ya, memiliki wibawa. Sehingga kita tidak akan dipermain-mainkan menjadi kelompok, menjadi pribadi, keluarga atau kelompok yang termarginalkan, tersudutkan, terpojok, terpinggir. Nah itu yang disia-siakan dalam percaturan hidup dan kehidupan umat manusia ini. Kita memiliki kemuliaan, kewibawaan. Nah, iman Pak. Oleh karena itu, bagaimana kita berlomba-lomba untuk membangun iman ini penting sekali. Dan orang beriman itu Allah menjanjikan tidak akan dikalahkan oleh orang-orang kafir. Tidak ada jalan bagi orang-orang kafir untuk mengalahkan orang beriman itu. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. Loh, Pak sekalian, luar biasa ya. Jadi kalau kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin orang-orang kafir itu menguasai kita, ya, memimpin kita, menjajah kita, mengalahkan kita. Tidak ada jalan bagi mereka untuk menguasai kita. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir itu mengatasi, mengalahkan orang beriman. Tidak akan ada jalan, tidak diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan istikhlaf dan at-tamkin. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh, dan seterusnya begitu ayat itu. Jadi bahwa orang-orang yang beriman itu dijanjikan oleh Allah. Ini al-maut yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka-mereka orang yang telah beriman itu, bahwa mereka akan diberi kekuasaan di muka bumi ini, dan mereka akan diberikan kedudukan yang kokoh, yang punya posisi-posisi strategis di muka bumi ini. Nah, Bapak dan segala itu janji Allah bagi orang-orang yang Allah beriman. Nah, di dunia ini, belum nanti di akhirat ini. Ini semua janji untuk orang beriman apa? Di dunia ini. Begitu pula orang-orang beriman ini akan diberi kehidupan yang baik. Diberikan kehidupan yang baik. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan mereka itu adalah beriman. Nah, ini syaratnya wa huwa mu'minun. Maka janji Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami sungguh-sungguh akan memberikan kehidupan bagi orang yang beriman, yang beramal saleh seperti itu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Saudara sekalian, jadi kita akan mendapatkan dan memperoleh kehidupan yang baik di dunia ini, bukan kehidupan yang sempit, yang menyesakan, yang tidak baik, tidak. Tapi Allah
menjanjikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beriman akan mendapatkan rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Bapak dan saudara sekalian, Allah mengatakan walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Cuy, kalau seandainya penduduk sebuah kota, sebuah negeri, sebuah desa, kalau seandainya penduduk sebuah desa, sebuah kota, sebuah negeri ini amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Sungguh Allah akan membuka keberkatan dari langit dan dari bumi. Ya, ini adalah bukan rezeki thayyib, rezeki yang baik. Ya, nggak ada orang makan nasi aking kelaparan, ya, nggak ada itu. Ya, kalau kita ini beriman, Bapak dan sekalian. Nah, ini adalah janji Allah. Dan mestinya kita memberikan kabar-kabar gembira seperti ini kepada orang-orang yang kita ajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam kehidupan di dunia ini Allah akan memberikan apa yang menjadi harapan kita. Jadi semua harapan kita yang baik-baik itu akan diberi oleh Allah kalau kita ini beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kita mau berjihad di jalan Allah ini dengan harta dan jiwa kita ini. Bapak sekalian yang kami hormati, itu sebagai contoh. Kalau kita mengajak orang lain untuk menjadi orang-orang yang beriman, kita memberikan stimulus, kita memberikan bisyarah, kita memberikan targhib, dorongan, motivasi, berikan stimulus kepada mereka bahwa Allah akan memberikan kebaikan yang kita harapkan itu dengan Islam ini, dengan iman ini. Dengan demikian, Bapak dan Saudara sekalian, mereka akan rame-rame berbondong-bondong untuk berusaha untuk ke sana. Dan bagi orang-orang yang telah beriman, pastilah dengan dakwah bil halnya memberikan pembuktian bagaimana wujud iman itu dalam kehidupan dirinya, dalam kehidupan keluarganya. Apa betul bahwa An-Nasr, pertolongan yang telah diberikan oleh Allah padanya, antifa, pembelaan, al-wilayah, kecintaan, dan seterusnya, al-hidayah. Nah, ada lagi hidayah, Pak. Wa inna Allah al-hadi alladziina amanu ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya Allah akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang beriman itu ke jalan yang lurus. Jalan beriman itu akan istiqomah di jalan yang benar. Tidak mudah terpengaruh sehingga hidupnya melenceng menjadi bias, menyimpang, melanggar. Tidak mudah. Karena memang orang yang beriman itu selalu condong kepada yang benar. Kebenaran itu menjadi ruhnya, jiwanya, menjadi perilakunya, dan dia merasa senang kalau selalu dalam keadaan benar. Nah, itu menjadi sebuah biah lingkungannya, menjadi habitatnya, istilahnya begitu. Nah, kalau dia berada pada habitatnya, maka merasa nyaman, merasa istiqrar, merasa at home, merasa tenang, merasa damai, merasa bahagia. Tapi kalau dia menyimpang, sudah gelisah itu. Nah, begitu sekalian. Jadi orang yang beriman itu akan senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di jalan kebenaran itu. Nah, coba Pak sekalian. Nah, ini perlu kita cek. Betulkah kita ini sudah beriman? Nah, itu. Nah, kita sebagai dai yang akan mengajak orang lain untuk menjadi beriman, kita sendiri harus menjadi dai bil hal itu. Ya, kita harus memberikan contoh ya dalam kenyataan kita, dalam realitas kehidupan kita, bahwa memang kita rasakan an-nasr, pertolongan Allah itu, ad-difa, pembelaan Allah itu, al-wilayah, kecintaan Allah itu, al-hidayah, petunjuk Allah itu. Ya. Kemudian apalagi al-izzah, kemuliaan, kewibawaan, harisma itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman itu. Ar-rizqu thayyib, rezeki yang baik, al-hayatu thayyibah, kehidupan yang baik, al-istikhlaf wa tamkin, kekuasaan dan kedudukan yang baik. Dan kita tidak akan menjadi objek dalam kehidupan umat manusia ini. Kita akan menjadi manusia-manusia yang
senantiasa menang, tidak mungkin dikalahkan oleh orang-orang kafir. Nah, Bapak sekalian yang kami hormati, itu dalam kehidupan dunia. Sehingga dai, orang yang beriman yang melakukan tugas dakwah, ya karena itu sudah dirasakan kenikmatan dan kebahagiaan sebagai karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala, itu akibat daripada keimanannya, maka enak di dalam menyampaikan dakwah ini. Enak rasanya dalam memberikan rangsangan, stimulus, motivasi kepada orang lain untuk memasuki Islam ini, untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi jaminan Allah bagi orang-orang beriman di akhirat nanti. Ya, wa'adallahu alladziina aamanu wa'adal ladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Innal ladziina aamanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Contoh-contoh seperti ini firman Allah. Sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh adalah bagi mereka itu surga Firdaus. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. La yabghuna anha hiwala. Mereka tidak ingin pindah dari surga itu. Kalian jadi di akhir Allah memberikan jaminan bagi orang yang beriman, dan banyak sekali ayat-ayat Allah yang terkait dengan orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa mereka akan ditempatkan di surganya, bakal abadi di dalamnya itu. Nah, sekarang persoalannya di dunia ini, bagaimana kenyataan keimanan kita untuk mengundang tadi itu apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah kita rasakan, nah, jika kita ini memiliki kekuatan untuk mengajak orang lain untuk hidup bahagia seperti kita, maka Bapak dan Ibu sekalian, inilah merupakan dakwah yang efektif. Kenapa? Karena orang-orang yang berdakwah itu sudah merasakan apa yang didakwahkan itu. Coba. Tapi kalau yang didakwahkan itu belum pernah dirasakan atau tidak dirasakan, bagaimana ada kemantapan hati untuk mengajak orang lain bersama-sama kita? Ya, bersama-sama kita. Nah, ini penting sekali. Ya, seorang dai, konsekuensi keimanannya, ya, mampu untuk membangun harapan-harapan itu. Boleh harapan-harapan yang besar, tambah harapan-harapan yang kecil, semua disampaikan. Dengan demikian, Bapak dan Ibu sekalian, memiliki daya tarik yang sangat kuat kepada orang-orang lain yang belum pernah merasakan betapa nikmatnya dan lezatnya iman itu sendiri, betapa lezatnya dan nikmatnya Islam itu sendiri. Dan sampai orang-orang atau objek dakwah kita ini malah menjauh dari kita gara-gara atau akibat kita sebagai dai ini sangar. Nah, sangar, Pak. Ya, kalau dai-nya sangar, belum apa-apa, sudah takut itu, Pak. Sudah terbirit-birit itu. Ya, apalagi kesannya. Para dai itu, para mujahid itu. Ya, pedang. Nah, gitu, Pak, ya. Pedang terhunus. Oh, teroris, gitu, Pak. Bom. Meledak. Apa begitu? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira ini tidak benar. Dan orang kafir tahu itu. Dan bagaimana mereka bisa membuat image supaya orang yang masih awam, supaya orang yang masih lemah imannya atau Islamnya lemah, yang masih moderat-moderat itu, lari dari Islam itu. Ya, yang paling banyak kan yang moderat, Pak. Yang paling banyak kan yang moderat. Yang memiliki keyakinan yang kuat itu kan nggak banyak, Pak. Ya, yang memiliki keyakinan yang kuat sehingga sadar tanggung jawabnya untuk melakukan tugas dakwah dan jihad ini itu kan gak banyak. Yang banyak itu kan orang awam itu, Bapak sekalian. Yang banyak. Nah, apabila orang awam itu yang tidak tahu persis tentang agama ini mendapatkan kesan, image, citra yang tidak baik dari para duatnya, dari cara-cara yang digunakan oleh para duatnya, mereka itu akhirnya orang Islam yang tidak senang kepada Islamnya, Pak. Sehingga ada kesan orang Islam nggak sepakat dengan syariat Islam. Ini bisa jadi akibat provokasi, propaganda yang terjadi, ya, apalagi di blow up oleh media massa.
Ya, sehingga publik opini publik ini terbangun. Seakan-akan Islam itu sangar itu, kasar itu, ya, keras itu. Islam itu seperti itu. Nah ini Bapak sekalian, ini namanya kita tidak mampu memberikan stimulus yang positif. Kita tidak mampu membuat tarhib, ya, motivasi yang baik. Kita tidak mampu memberikan bicara kabar gembira akan kedatangan Islam ini, ya, kedatangan iman ini, Al-Quran, As-Sunnah, syariat Islam, ya, syahadatain, iqamatul shalah, ya, zakat, puasa. Itu semua adalah kebaikan-kebaikan yang tinggi nilainya, yang akan mampu membangun kehidupan ini baik. Karena ini ada pilar-pilar kebaikan dalam kehidupan ini. Nah, Bapak sekalian, kalau itu dirusak oleh provokasi, oleh propaganda yang dibuat oleh orang kafir dalam rangka supaya orang-orang yang lemah itu menjadi murtad, itu ya, menjadi apa? Murtad, akhirnya memihak mereka. Yang memihak mereka. Jadi pintar itu lawan-lawan Islam ini. Nah, iblis, anak cucunya iblis, setan, pasukan setan ini, kerja keras itu Bapak sekalian. Tidak senang, ya, kalau yang baik-baik itu tegak di muka bumi ini. Maka mereka juga melakukan rencana-rencana, ya, membuat program-program strategis, membuat kegiatan-kegiatan sedemikian rupa. Termasuk diantara dalam menguasai media yang ada ini, ya, membangun opini publik ini, ya, membuat kesan-kesan, oh Islam itu inferior, Islam itu pinggiran, Islam itu melarat, Islam itu teror, gitu lah ya. Itu mereka bangun itu. Kalau citra itu sudah terbentuk, maka ini menyulitkan lancarnya, ya, gerakan dakwah ini Bapak dan Saudara sekalian. Sehingga betapa banyak orang Islam yang tidak mau membela Islam. Betul Pak? Betul Pak ya? Nah, itu kenapa? Ini karena termakan oleh mereka itu, ya, oleh isu-isu, oleh intrik-intrik, oleh opini yang dibangun oleh mereka. Bayangkan orang Islam tapi tidak tertarik pada Islam. Orang Islam tidak sepakat dengan syariat Islam. Ada nggak Pak? Kalau ada orang Islam nggak sepakat dengan syariat Islam, bagaimana menyatakan diri sebagai Muslim? Orang Islam yang tidak yakin dengan Islamnya itu. Orang Islam yang tidak yakin dengan Islam itu kan tidak beriman, tidak mengimani Islam, sehingga tidak pede membawa Islam, tidak pede berbusana muslimah, tidak pede mengucapkan salam, tidak pede berbahasa Arab, tuh ya, ya. Nah, tidak yakin itu datang ke masjid ini, tuh. Kalau orang datang ke masjid dengan langkah tegap, dengan pakaian yang bagus, menunjukkan bahwa dia akan menghadap Allah dan rukuk dan sujud di sana, tuh. Langkahnya yang mantap, tapi dengan tawadhu, yang penuh keyakinan dan kemantapan, itu beda dengan orang yang nggak yakin itu. Tuh, yakin tolak-tolak itu Pak. Kalau yang masih TK Soblong, ada gambarnya singa lagi, mau menerkam orang. Ya, kalau orang yakin itu kelihatan sekali itu sekalian. Nah itu. Nah, bagaimana orang-orang yang kurang yakin menjadi yakin? Yakin semakin mantap keyakinannya. Loh, begitu mestinya itu. Jangan sampai yang gak yakin menjadi semakin tidak yakin. Padahal orang awam itu masih mudah dipengaruhi, tergantung public opinion itu, opini publik ini. Kalau opini publik itu dikuasai oleh mereka, karena yang menguasai media dakwah istilahnya itu, ya, mereka. Nah, jadi iblis setan itu juga punya media Pak, ya, dakwahnya. Tentunya kita ini punya masjid, punya apa namanya, media Jumatan, ada khutbah Jumat. Wah, itu luar biasa nih Mas sekalian. Ya, kalau jika tidak punya itu Pak, sudah habis Pak. Lewat media cetak, elektronik dan lain sebagainya setiap hari memborbardir istilahnya itu ya. Pandangan umat manusia ini. Pagi-pagi itu baca Quran, iya Pak. Ya, belum lagi berita lewat radio, lewat televisi. Wah, ya, belum lagi buku-buku bacaan yang rata-rata tidak memihak kepada Islam, tidak memihak kepada kebenaran. Jadinya bagaimana anak kita ini selanjutnya Pak? Nah inilah
Karena itu Bapak dan Saudara yang kami hormati, perlu kita ini menjadi dai-dai yang mampu menarik hati, menjinakkan hati, ta'liful qulub bagi objek dakwah kita ini. Menjadi dai yang menarik, membuat pusat-pusat dakwah yang menarik, membuat masjid yang menarik, lebih menarik daripada mall, gitu loh Pak. Ya, kalau masjidnya kalah dengan mall, kalau mallnya pakai AC Pak, Sumerlapan di sana, loh. Ya, masjidnya panas, pengap lagi, jamaahnya sangar lagi, mamanya. Ya lari anak muda Pak, gak tertarik itu. Itu bagaimana masjid ini membuat mereka itu menjadi tertarik masuk dalam masjid, hatinya adem dan ayem, melihat imamnya, mendengarkan imamnya, wah semakin mantap hatinya, begitu mestinya. Ya, jamaah kiri kanan, oh betul-betul menerima kehadirannya, dan sebagainya, tidak dengan mata curiga Pak. Oh ini dongaren datang ke masjid, oh, itu kan sudah curiga Pak. Ya alhamdulillah itu ada saudara baru, ada anak baru datang ke masjid, begitu. Mestinya disapa dengan penuh penerimaan yang baik, dengan dua tangan. Wah sedemikian rupa Pak sekalian. Ya, hatta sampai orang-orang yang bergelimang dosa pun Bapak sekalian kami hormati, itu juga perlu diberi harapan. Dan sampai mereka yang bergelimang dosa dan noda kemudian berpikir-pikir tobat, datang kepada kita, wah tidak mungkin kamu, nah, jangan begitu. Justru mereka harus diberi harapan. Selama hayat masih dikandung badan, maka kita harus mampu memberikan harapan-harapan kepada umat manusia ini. Bahwa yang namanya ampunan Allah itu terbuka, pintu tobat terbuka. Nggak ada satpamnya di sana Pak. Jadi pintu tobat itu terbuka, nggak ada satpamnya yang sangar, ya, yang sangar. Baik, kalau pada mereka yang banyak berbuat dosa, di dalam surat Az-Zumar ayat 53-58 Allah berfirman, "Qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum waslimu lahu min qabli an ya'tiyakum adzabu tsumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum adzabu baghtah wa hum la tash'urun wa antum la tash'urun. An takuna nafsun ya hasratan ala ma farrat fi jambillah wa in kuntu lamin as-sakirin. Aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Aw taqula hina taral adzab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin." Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ya, yang melakukan dosa Pak, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tak dapat lagi ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Supaya jangan ada orang-orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedangkan aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Atau supaya jangan ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika dia melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Az-Zumar ayat 53-58. Bapak dan saudara sekalian, ayat ini menerangkan, menjelaskan kepada kita supaya mereka yang sudah ada keinginan untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah, walaupun dosanya, dosanya itu tak terhijau, katakan begitu ya, bergulung-gulung begitu, maka masih harus kita beri harapan, dan kita sebagai dai malah menutup pintu tobat untuk mereka. Justru kita harus memberikan harapan kepada mereka. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati,
Dan ini barangkali sudah banyak cerita ini ya. Ya, si pemburu 100 jiwa itu. Nah, ini seringkali disampaikan ini. Ini ada merupakan sebuah hadis. Saya baca saja ini dalam bahasa Indonesia. Ya. Ya, saya baca dulu. Dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ada seseorang dari generasi sebelum kamu yang telah memburu 99 orang. Dia lalu bertanya tentang orang yang paling alim di dunia ini. Maka ditunjukkanlah kepadanya seorang rahib, seorang pendeta, dan orang itu pun datang kepadanya. Dia menyatakan pernah membunuh 99 orang. Kemudian bertanya, apakah masih mungkin untuk bertaubat? Rahib itu, pendeta itu menjawab, tidak mungkin. Orang ini pun lalu membunuhnya, sehingga kenapa 100 orang? Ia bertanya lagi tentang seseorang yang alim lagi bijak. Maka ia pun diberitahukan. Kemudian ia mendatanginya dan menyatakan bahwa dia telah membunuh 100 nyawa. Apakah mungkin untuk bertaubat? Orang alim itu pun berkata, ya, siapa yang bisa menghalang-halangi kamu dari taubat? Pergilah kamu ke suatu kampung. Nah, dia menyebut nama suatu tempat. Di tempat itu ada sekelompok orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah kamu bersama mereka. Dan janganlah kamu kembali ke kampungmu, karena sesungguhnya kampungmu itu jelek. Maka orang itu pun berangkat ke sana. Ketika ia mencapai separuh perjalanan, ajal menjemputnya. Maka berselisihlah antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, ia datang bertaubat dan hatinya menghadap kepada Allah. Sedang malaikat azab berkata, ia belum pernah beramal kebaikan sama sekali. Lalu datanglah seorang malaikat yang menyerupai manusia dan dia menjadi hakim di antara mereka. Malaikat itu berkata, ukurlah di antara dua perkampungan mana yang lebih dekat dengan mayatnya. Disitulah kedudukannya. Mereka lalu mengukurnya dan ternyata mayat itu lebih dekat kepada perkampungan yang dituju. Akhirnya diambillah mayat itu oleh malaikat rahmat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, dari seorang dai harus mampu memberikan harapan kepada orang yang bagaimanapun jeleknya, kepada orang yang bagaimanapun dosa-dosa yang telah dilakukannya, bahwa masih ada pintu taubat masih terbuka, ampunan Allah masih terbuka lebar-lebar. Dengan demikian, seorang dai itu tidak akan memiliki mata-mata yang tidak mengenakkan kepada mereka yang berdosa. Ini karena sok suci, Pak ya, sok suci, sok bersih, sehingga tidak mau dekat-dekat dengan orang yang seperti itu. Nah, disinilah sosok dai itu adalah sosok yang mampu memberikan harapan kepada setiap orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, Bapak dan Saudara sekalian. Jadi kita memberikan stimulus, rangsangan, dorongan, memberikan harapan sebelum kita menyampaikan ancaman, Pak ya, ancaman. Kita beri reward terlebih dahulu, istilahnya begitu, sebelum kita berikan punishment, kita berikan sanksi. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ini merupakan sebuah cara atau metode dakwah yang harus kita lakukan. Ya, kita mampu menggait hati-hati manusia, menjinakkan hati-hati manusia, termasuk mereka yang telah berlumur dosa, ya, untuk kembali ke jalan Allah. Mungkin ada yang ditanyakan, Bapak-bapak? Ya, kalau nggak ada kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.